Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Feby Maulidatul Hasanah dari kelompok 2. Di sini saya menerangkan materi tentang bilangan pecahan tingkat SD. Bilangan pecahan. Tahukah kalian pengertian dari bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Contoh soalnya seperti ini. Bentuk pecahan di atas adalah 4 per 6. Selanjutnya, pecahan senilai. Tahukah kalian, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Contoh soalnya itu seperti kue terang bulan pertama yang belum dimakan oleh Edo adalah 4 bagian dari 8 bagian. Bentuk pecahannya ditulis 4 per 8. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh adik Edo adalah 2 bagian dari 4 bagian. Bentuk pecahannya ditulis 2 per 4. Kedua kue terang bulan dapat digambarkan seperti berikut. Gambar terang bulan 1 adalah 4 per 8 dan gambar terang bulan 2 adalah 2 per 4. Nah, selanjutnya menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima seperti 2, 3, 5 sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Contoh soalnya seperti, tahukah pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini? 1. 10 per 20 sama dengan 10 per 20 sama-sama dibagi 10, hasilnya itu 1 per 2. Yang kedua, 9 per 27 sama dengan 9 per 27 sama-sama dibagi 9, hasilnya itu 1 per 3. Nah, selanjutnya pecahan biasa. Tahukah kalian, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang dimana pada pengamatan 1,1 per 2 dan 3 per 4 adalah bentuk pecahan biasa. Dan ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Selanjutnya, pecahan campuran. Tahukah kalian, jika angka pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Soalnya itu pecahan campuran 1 per 2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1 per 2. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebagai berikut. Seperti 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang menyebutnya 2. Terus 1 per 2 sama dengan 2 per 2 ditambah 1 per 2. Jumlahkan pembilangnya. Seperti 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma dan pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Contoh soal, Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Langkah penyelesaiannya itu seperti langkah 1. Hitunglah jumlah angka di belakang koma 0,5, angka di belakang koma 1 yaitu angka 5. Langkah yang kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah yang ketiga adalah tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Langkah yang keempat, tentukan penyebut pengacu pada hasil langkah 1. Jika terhadap satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Dan jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitulah seterusnya. Langkah yang kelima, tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10. Terus bilangan taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan kesatuan terdekat. Taksiran terbasik di sini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Dan jika angka kurang dari 5 seperti 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihitungkan, dan jika angka lebih dari sama dengan 5 seperti 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1 baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Contoh soal, Meli membeli beberapa warna pita, ungu 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, dan kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Nah, penyelesaiannya itu seperti Meli memperkirakan panjang pita yang akan dibeli dengan memperkirakan panjang pita sebagai berikut. Panjang pita ungu adalah 2,3/4 setara dengan 3 meter. Dan panjang pita biru adalah 1,43 setara 1 meter. Dan panjang pita kuning adalah 5/6 setara 1 meter. Panjang pita yang akan dibeli adalah 2,3/4 ditambah 1,43 ditambah 5/6 setara 3 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 5 meter. Nah, jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 5 meter. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam mempelajari pecahan tingkat SD yaitu menyamakan penyebut dan pengoperasian bilangan pecahan pada bilangan desimal. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.